Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata Modul 14 Budaya Positif oleh Sherly Novisa Putri. Modul 14 membahas tentang budaya positif. Melalui peran saya sebagai guru penggerak yang diperkaya dengan materi 1-2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Tentunya untuk mengkondisikan gambar ini dilakukan cara yang tidak membuat siswa merasa tertekan. Dengan peran saya sebagai guru penggerak, saya mulai melakukan aksi sederhana. Kondisi yang nyaman dan tanpa tekanan akan menciptakan kebiasaan positif. Berikut aksi nyata saya, melakukan restitusi terhadap siswa yang datang terlambat. Melakukan restitusi terhadap siswa yang terlambat mengumpulkan tugas. Melakukan restitusi terhadap siswa yang menyalahgunakan HP saat PBM. Melakukan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah dengan peserta, unsur pimpinan, dan guru. Kita dapat hadir ke sekolah hari ini yang diawali dengan kegiatan sosialisasi budaya positif di SMA SD Sukang oleh calon guru penggerak angkatan 7. Semoga kegiatan ini nanti berjalan dengan lancar. Salawat berikan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kepala SMA SD Sukang, yang kita hormati calon guru penggerak, ibu pejabat dari SMA SD Sukang, selanjutnya kepada guru-guru yang hadir dalam kegiatan sosialisasi pada hari ini. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, diawali oleh kata sambutan dari kepala sekolah. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada pagi hari ini tanggal 3 Februari 2023 masih diberikan kekuatan, keimanan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita sudah bisa memenuhi undangan melalui chat WA kemarin terkait dengan program calon guru penggerak. Mudah-mudahan Allah selalu bersama kita sehingga apa yang akan kita lakukan, apa yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak dan guru-guru hebat lainnya yang insya Allah akan menjalani hal itu juga diberi kemudahan dari Allah dan selalu dilancarkan kegiatan kita di dunia pendidikan ini. Sebelumnya setelah berikan salam, terlupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliau pula kita bisa seperti saat ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi kita, tuntunan Nabi kita, sehingga kita selalu memperbaiki diri kita, mengevaluasi diri kita, dan selalu meningkatkan kemampuan olah otak kita. Seterusnya yang sama-sama kita hormati untuk pimpinan Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir pada hari ini, teristimewa calon guru penggerak SMA SDI yang dalam hal ini ada 2 orang calon guru penggerak, yaitu Bu Putri dan Bu Mega. Mudah-mudahan apa yang sudah dijalani dan akan dijalani lebih jauh lagi terkait dengan calon guru penggerak ini bisa membuat peningkatan kemampuan akademik, olah otak kita dan lain sebagainya macamnya, dan mudah-mudahan bisa juga menularkan ke kita di sini yang selalu berjuang di dunia pendidikan, dan insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu yang lainnya juga bisa berkiprah di apakah di P3K, di calon guru penggerak dan lain sebagainya macamnya. Yang jelas kita sekarang ini mengabdi di SMA SDI, jalanilah pengabdian kita itu dengan sebaik-baiknya, karena Allah itu tidak pernah tidur. Setiap perjuangan kita pasti Allah akan beri imbalan yang sesuai dengan apa yang kita perbuat. Baik, terima kasih sekali lagi. Perlu kita apresiasi bahwa calon guru penggerak ini kalau kita pikirkan memang susah
tapi harusnya dijalani saja. Apapun halangan, rintangan dan tantangannya harus kita jalani. Karena kita sudah melangkah, maka kita harus menjalani perjalanan itu. Mudah-mudahan calon guru penggerak di SMSD ini, terutama Bu Putri dan Bu Mega, jangan pernah patah semangat, selalu bersemangat untuk menjalani program calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan Bu Mega dan Bu Putri sukses di calon guru penggerak, sehingga menjadikan motivasi pula bagi kita yang belum. Baik, sesuai yang disampaikan oleh protokol tadi, bahwa salah satu program calon guru penggerak ini adalah mensosialisasikan budaya positif ke rekan kerja atau teman sejawat di sekolah ini. Karena itu programnya, mudah-mudahan apa yang disampaikan nantinya kita berusaha pula mencoba budaya positif yang sudah kita pahami itu dulu sampai sekarang ini. Tentu dengan adanya program calon guru penggerak ini akan berubah sedikit bagaimana cara menyikapi atau bagaimana menindaklanjuti atau menjabarkan atau memahami yang budaya positif itu. Untuk itu kami mengharapkan kita bersama di sini selalu berusaha untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki atau mengevaluasi apa yang sudah kita rencanakan dan menerapkan ke siswa atau ke lingkungan sekolah kita ini secara. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi sambutan untuk sosialisasi budaya positif. Untuk sosialisasi yang kedua disampaikan oleh Ibu Selvi Nafisa Putri. Kepada Ibu Selvi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja karena tadi sudah dibuka oleh teman kami tadi mengenai tentang disiplin sama dengan satu lagi tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, sebenarnya materi ini masih menyambung karena nanti dua lagi yang akan kami sampaikan adalah mengenai keyakinan kelas serta restitusi nantinya. Nah, di sini tadi sebelumnya kan dibuka suatu permasalahan bahwa yang kita alami di sekolah itu kan ada siswa yang tidak disiplin. Sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Mega tadi, kalau bicara disiplin pasti yang terbayang adalah tentang tata tertib. Nah, dalam pemikiran siswa biasanya kalau tata tertib itu pasti ada aturan dan aturan itu mengikat, cenderung untuk rasa terpaksa. Makanya banyak anak yang ketika melanggar kita berikan seperti sanksi, itu kan akan merasa beban bagi dirinya. Nah, di sini kami mencoba untuk menambah lagi wawasan Bapak dan Ibu melalui materi yang ketiga tadi lanjutan dari Bu Mega, ini mengenai keyakinan kelas. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak kita bisa disiplin tanpa harus kita paksa dengan tata tertib. Nah, tentu ada motivasi dari dalam dirinya sendiri. Karena kalau seandainya kita berikan suatu aturan, mengikat, cenderung mereka itu merasa terpaksa. Jadi, yang pertama yang kita lakukan adalah menanamkan keyakinan. Keyakinan di sini berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan mulia yang ada pada diri mereka. Nah, caranya yang pertama yaitu dengan membentuk keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah merupakan bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dan keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian juga keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, jadi mungkin seperti ini kita belajar dari sebagai guru mapel supaya anak kita mungkin tertib dan disiplin. Kita boleh istilahnya bernego dengan siswa. Kita buat suatu kesepakatan daripada kita langsung menyampaikan di awal itu aturan yang harus kamu patuhi, misalnya tidak boleh meribut, tidak boleh berjalan-jalan di dalam kelas, atau misalkan harus bawa buku. Itu kan seolah seperti perintah, dan perintah itu mereka menjadi terbebani. Nah, jadi ibaratnya kalau seandainya ada suatu kesepakatan, artinya kedua belah pihak pasti sudah setuju. Nah, jadi mungkin kita mulai dari kalau seandainya kita akan
membuat suatu aturan, lebih baiknya kita membuat kesepakatan daripada sebuah aturan. Misalkan kita ingin anak-anak kita datang tepat. Nah, jadi kita misalkan kita buat kesepakatan di kelas apa yang kamu inginkan dan apa juga yang ibu inginkan. Nanti kita pertemukan, otomatis mereka sudah bersepakat. Kalau sudah bersepakat, otomatis kan kita tahu apa konsekuensi kalau seandainya kita tidak melakukannya. Nah, di sini untuk keyakinan kelas kita mengubah, jangan menggunakan kata-kata negatif. Misalkan di sini kata negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ubah menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Karena kalau bicara tentang jangan, dilarang, karena mereka akan cenderung untuk melakukan hal-hal yang dilarang tersebut. Jadi kita gunakanlah kata-kata yang positif. Nah, kemudian di sini untuk keyakinan juga sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan jangan terlalu banyak. Nah, misalkan kita bersepakat dengan siswa membuat kalau misalkan di siswa apa yang diinginkan dalam proses pembelajaran, mereka akan nanti menuliskan di depan, jadi terlihat oleh seluruhnya. Ini yang diinginkan oleh siswa. Kemudian kita masukkan juga keinginan kita seperti ini. Nah, setelah itu kita nego, sama ibaratnya dengan orang yang jual beli. Kalau seandainya tidak bisa kan tidak jadi. Jadi ada kesepakatan. Nah, kesepakatan itu nanti bisa lahir sangat banyak. Tapi kan tidak mungkin kita melaksanakannya sebanyak itu. Jadi perlu kita rinci lagi, atau istilahnya perlu kita rekap menjadi suatu hal yang dapat kita ingat. Karena kalau seandainya banyak, pasti akan susah nanti mengingatnya. Nah, di sini misalkan, contohnya kita membuat kesepakatan berjalan di kelas, kemudian dengarkanlah guru, datanglah tepat waktu, dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya itu berada dalam satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Jadi cukup kita buat saling menghormati. Berarti kalau seandainya ada siswa kita yang berkata-kata kotor, berarti artinya kan tidak saling menghormati. Berarti kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Oke, next. Nah, kemudian di sini ada berikutnya materinya tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang pertama ini mengenai motivasi. Motivasi itu sebenarnya adalah suatu dasar bagi kita untuk melakukan suatu tindakan. Biasanya seseorang melakukan sesuatu ini pasti kan ada motivasinya. Ada 3 jenis motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikut ada contohnya. Nah, ini misalkan posisikan diri kita sebagai seorang guru. Saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari kita? Tanya kembali ke diri kita. Apakah karena takut? Atau intinya kan tadi ada 3 motivasi ya. Takut atau tidak nyaman, kemudian supaya kita tidak kena marah, maka kita hadir tepat waktu. Itu bisa jadi motivasi. Kemudian yang kedua, ingin dihargai. Misalkan kalau kita tepat waktu, datang tepat waktu nanti dihargai oleh atasan. Itu kan bisa jadi motivasi juga. Dan yang ketiga tadi memang keinginan kita. Karena kita ini adalah seorang contoh. Jadi kalau seandainya seorang contoh, pantaskah nanti misalkan kalau kita datangnya terlambat dan segala macamnya. Nah, dari 3 tersebut pasti kita ada motivasinya. Kembalikan ke diri Bapak dan Ibu, kira-kira motivasi mana yang mendasari tingkah laku ataupun kegiatan kita di sekolah. Oke, berikutnya di sini tadi sudah dijelaskan juga, mungkin lanjut saja Bu Mega. Nah, kemudian ada lagi tentang hukuman dan penghargaan. Ini berhubungan dengan disiplin. Disiplin ataupun tata tertib yang kita kenal tadi dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, di sini untuk disiplin sebenarnya ada jenisnya hukuman dan penghargaan. Misalkan kita menerapkan sebuah disiplin, karena nanti kalau tidak disiplin, nanti akan dihukum. Atau kalau kita disiplin, kita akan diberi penghargaan. Sebenarnya dua-duanya ini sama artinya. Kenapa? Karena alasan tertentu. Berarti kan tidak menimbulkan motivasi dari dalam diri kita sendiri.
Karena ada, misalkan kalau seandainya kita tidak disiplin, berarti kita akan kena marah. Atau kalau seandainya disiplin, kita akan dihargai. Kalau misalkan kita memilih untuk dihargai, itu sifatnya hanya sementara. Misalkan dalam pembelajaran, anggaplah dengan pelajaran geografi dengan Ibu Yulin. Ibu Yulin misalkan menerapkan siswa yang disiplin masuk ke kelas, Ibu Yulin akan memberikan sebuah hadiah. Ini misalkan, berarti kan dia motivasinya karena ada hadiah. Berikutnya, setiap ada anak yang disiplin akan diberikan hadiah. Itu akan bersifat sementara. Karena ketika anak ini belajar dengan guru lain, dia tidak akan misalkan mendapatkan yang seperti yang Ibu Yuli lakukan. Artinya belum juga menumbuhkan disiplin dari dalam diri. Lanjut tiga. Lanjut saja. Nah, berikutnya, jadi bagaimana cara kita bisa menerapkan disiplin yang positif, yang bisa memunculkan motivasi dari dalam diri sendiri, dan kemudian nanti bisa menjadi dasar untuk mereka tanpa disuruh atau diingatkan, mereka sudah paham nantinya. Yaitu dengan cara namanya restitusi. Mungkin restitusi ini agak terdengar asing bagi Bapak dan Ibu. Kami pun sebelum ikut program guru penggerak ini juga belum mengenal istilah restitusi. Nah, di sini kami jelaskan mengenai restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, misalkan seperti ini. Lanjut saja dulu. Nah, ini misalkan kalau kita berada di satu posisi untuk mendisiplinkan siswa. Di sini ada 5 posisinya. Pertama ada sebagai penghukum. Kedua ada pembuat merasa bersalah. Ketiga, posisi kita sebagai teman. 4 sebagai pemantau dan 5 sebagai manajer. Nah, jika kita meletakkan posisi kita sebagai penghukum, kita contohkan, penghukum ini artinya segala tindakan guru selalu benar. Artinya semuanya bersumber dari guru. Kalau misalkan ada anak yang tidak membuat PR, misalkan, kita tidak mau tahu alasannya apa, kenapa PR-nya tidak dibuat. Pokoknya dia itu kita pastikan dia seolah-olah sangat bersalah, berarti sangat gagal dalam kehidupannya. Itu berarti kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Nah, atau misalkan terlambat, apapun alasannya, berarti kamu terlambat, berarti kamu salah. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kalau posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, kita contohkan dalam hal misalkan siswa kita terlambat. Kalau yang sebagai penghukum tadi kan kita sudah sebagai memfiniskan siswa kita ini salah. Tapi kalau sebagai pembuat merasa bersalah, kita menekankan anak seolah-olah dia itu memang benar-benar merasa bersalah. Misalkan dengan cara menyampaikan kata, ibu kecewa dengan kamu. Berarti kan di dalam diri anak terasa sangat merasa bersalah jadinya. Kemudian yang ketiga, memposisikan diri sebagai teman. Nah, biasanya kalau guru bertindak sebagai teman, ini kita contohkan, dia nggak mau belajar. Nah, kita bilang kepada anak kita, ayolah belajar. Nanti nggak kasihan sama ibu sudah susah menjelaskan, kamu tidak mau belajar. Nah, itu contohnya memposisikan diri kita sebagai teman. Berarti kan tidak ada paksaan, cuman kita istilahnya dengan cara yang baik menyampaikan ke siswa, itu kalau kita memposisikan sebagai teman. Kemudian lagi sebagai pemantau. Kalau pemantau berarti pengawas. Nah, pengawas di sini berarti kita lebih tinggi daripada posisi kita sebagai teman, yaitu dengan mengawasi anak, membandingkan antara apa yang sudah dilakukan anak dengan konsekuensinya. Misalkan dia terlambat, kemudian nanti kita arahkan, kamu terlambat. Kamu tahu kan apa sanksinya kalau seandainya terlambat? Nah, itu dengan cara memposisikan diri kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir, ini sebagai manajer. Nah, untuk sebagai manajer, berarti kita mampu mengatur tidak hanya diri kita, tapi anak kita juga mampu mengatur dirinya.
Jika dari penghukum, tingkah laku yang akan kita dapatkan kalau anak kita misalkan kita marahi dan segala macamnya, itu pasti anak akan dongkol. Nah, dia akan cenderung untuk berbuat lagi berikut-berikutnya. Begitu juga dengan membuat merasa bersalah, karena kan kita seolah sangat kecewa, anak ini jadi tidak diterima. Ini bisa lebih berbahaya lagi, karena dia bisa nanti mengimbaskan mungkin ketika masuk ke kelas dia akan marah-marah, kan bisa jadi tidak dihempaskannya kepada kita tapi kepada orang lain. Kemudian sebagai teman, kekurangannya adalah meskipun dengan cara yang baik, tapi kita dianggap seolah-olah hanya sebagai teman biasa saja, tidak ada rasa dihargai, karena besok pasti dia akan mengulang lagi. Kan seperti itu ya. Kemudian sebagai pemantau, ini mungkin lebih baik karena dia membandingkan kalau seandainya kita tidak melakukan disiplin, maka konsekuensinya apa. Tapi kan tetap ada rasa keterpaksaan juga. Nah, untuk posisi yang terakhir, yang manajer ini, kita menganggap anak kita, meskipun dia salah, tapi kita tidak, istilahnya tidak menjudge dia sebagai seorang bersalah atau seorang terhukum. Kita memberikan kesempatan kepada si anak ini untuk memperbaiki dirinya. Itu dengan cara namanya restitusi. Nah, jadi yang 5 posisi tadi itu adalah secara bertingkat, mulai dari yang paling bawah itu kondisi yang sangat rendah dan harusnya kita tidak boleh melakukannya lagi. Tapi yang akan kita upayakan adalah ketika kita membimbing ataupun membudayakan positif kepada anak, yaitu dengan memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi kalau seandainya kita menemukan kesalahan pada anak, kan kita tahu karena ada kondisi ataupun kehidupannya, istilahnya yang tadi dijelaskan oleh Ibu Mega, kebutuhan hidupnya yang tidak terpenuhi. Maka kita harus tinjau lagi, yaitu dengan memposisikan diri kita sebagai manajer. Minimalnya kita menanyakan kepada mereka kenapa seperti itu dan apa alasannya. Jadi kita munculkan, jangan kita yang memberikan istilahnya kamu salah seperti ini, tapi kita berupaya memancing anak untuk menemukan apa yang terbaik untuk dirinya. Nah, di sini ada 3 caranya. Yang pertama itu dengan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini berarti kita mengarahkan mereka pertama kali dulu bahwa mereka kan sudah melakukan kesalahan. Kita ubah persepsinya bahwa kesalahan itu bukanlah kesalahan yang membuat dia ini seolah-olah terhukum dan sebenar-benarnya terhukum. Tadi kan kita istilahnya kita perbaiki lagi dirinya supaya dia tidak merasa terus-terusan bersalah. Kemudian yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah. Baru mulai kita olah lagi. Berarti tindakan mereka ini, misalkan kamu pasti punya alasan apa, kenapa kamu melakukannya. Baru kita dengarkan lagi. Setelah itu baru kita lakukan menanyakan keyakinan. Misalkan kalau dia terlambat, kalau seandainya kamu terlambat, apa nanti yang akan terjadi? Kan akan rugi jadinya. Nah, dia akan melakukan terus menyampaikan, sehingga nanti kita akan mengarahkan apakah kamu mau nanti melakukan atau istilahnya terlambat terus seperti ini. Pasti biasanya yang akan dijawabnya tidak akan mau lagi. Berarti apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Berarti dia akan memberikan solusi untuk dirinya. Dia akan bangun lebih pagi, kemudian mungkin mengingatkan orang tuanya untuk membangunkan dia sehingga besoknya dia tidak akan terlambat. Jadi intinya restitusi ini adalah satu kondisi supaya anak ini memunculkan lagi apa solusi dari permasalahan yang dilakukannya. Nah, di sini saya sebenarnya sudah menerapkan juga yang waktu itu di kelas 10 MIPA kami pernah mengajar waktu itu menggunakan HP. Jadi dalam kelompok itu membawa 1 HP sebagai sumber belajar. Nah, ternyata ketika belajar itu kan sebelumnya dibuat kesepakatan. Karena kamu membawa HP, berarti kan ada kesepakatan yang harus kita sepakati. Ini hanya digunakan untuk belajar, jadi tidak digunakan untuk hal-hal yang lain. Nah, tapi ternyata anak ini ada juga di antara anak yang membawa HP mencuri-curi kesempatan. Mencuri-curi kesempatan menggunakan HP tidak untuk proses pembelajaran. Nah, keesokan harinya setelah diketahui, saya memanggil anak tersebut. Nah, kemudian saya mulai, kamu tahu kenapa ibu memanggil? Awalnya dia hanya tersenyum saja. Kenapa?
Iya Bu, kemarin katanya itu karena kemarin menggunakan HP, tapi saya menggunakannya untuk yang lain. Nah, kemudian saya lakukan lagi kegiatan restitusi ini. Kalau seandainya kamu melakukan, tentu akan rugi jadinya kan, karena kan ibu sendiri menggunakan HP, bahkan meminta izin kepada kamu terlebih dahulu. Misalkan ibu memvideokan kamu, ibu minta izin. Sedangkan anak ibu menggunakan HP tidak meminta izin, menggunakan untuk hal-hal yang lain. Nah, ketika dia tahu dia salah, terus bagaimana? Saya tidak memutuskan hukumannya seperti ini, tidak. Jadi apa yang akan kamu lakukan untuk besoknya tidak belajar dengan menggunakan HP lagi, Bu, katanya. Kalau seandainya tidak belajar menggunakan HP lagi, HP kan bisa digunakan untuk belajar sebenarnya. Kesalahan dari kamu, apakah berakibat untuk seluruhnya? Dia pikir lagi, enggak, Bu. Jadi apa yang bagusnya solusi untuk kamu? Dia jawab, kalau seandainya nanti belajar menggunakan HP, saya tidak akan membawa HP lagi, mungkin berikan kesempatan untuk orang lain. Jadi dia sendiri yang memberikan solusi dengan kesalahannya tadi. Nah, dengan mengadakan restitusi tersebut, ketika kami tanya, anak ini dia tidak merasa, ketika dipanggil ini tidak merasa terbebani. Nah, itu contohnya. Mungkin demikian saja Bapak Ibu mengenai kegiatan yang kami sampaikan mengenai kegiatan kelas serta motivasi dan restitusi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Serena Putri yang sudah menyampaikan. Dari yang disampaikan oleh Ibu Mega dan Ibu Putri tadi ada kesimpulan yang bisa kita ambil juga ilmunya. Ada dua yang positif terdiri dari 4. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang ketiga adalah keyakinan kelas, yang keempat adalah motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dari yang keempat ini semoga kita sebagai guru di SMA bisa mengaplikasikannya dalam pembelajaran kita di rumah, dalam lingkungan sekolah SMA SDI. Sekian dari saya. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Ada kata bila ditaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Aduh Farel, kayaknya jam ibu berhenti sesak nih. Kalau di jam ibu baru jam 7.25. Iya Bu, saya terlambat Bu. Ya ibu tadi udah lihat Farel datang, masuk, langsung parkir motor, langsung buru-buru datang ke kelas. Kalau boleh ibu tahu kenapa nih datangnya baru jam 7.25 baru datang ke sekolah? Iya, Bu. Hari ini saya ada ulangan harian. Jadi saya keburu-buru ke kelas Bu. Maaf ya Bu. Ya, ibu tidak menyalahkan Ananda. Ananda datang ke sekolah terlambat mungkin ada alasannya. Dan Ananda tidak melapor ke ibu mungkin juga ada alasannya. Tadi Ananda juga bilang kalau Ananda karena ada ulangan, Ananda jadi takut terburu-buru. Ya Bu, saya tidak sengaja tidak melapor Bu. Dengan Ananda datang terlambat, Ananda tahu dampaknya apa? Ya Bu, tahu Bu. Apa dampaknya? Merugikan saya sendiri Bu. Kalau Ananda datang terlambat, Tahu Bu, waktu saya mengerjakan ulangan semakin sedikit. Dan itu pun kalau dibolehin sama Bu Yeni Bu. terus Ya, saya jadi kecapean, berkeringat. nah, Ananda sendiri tahu ya betapa besarnya dampak yang Ananda lakukan kalau Ananda terlambat. Nah, apakah ingin kejadian ini terulang lagi? Tidak Bu, kali ini saya tidak ingin terjadi rugi sendiri saya Bu. Rugi jadinya kan. Nah, jadi sebenarnya Ibu, kalau Ananda ini terlambat ada nilai yang Farel yakin dengan nilai itu, tapi Farel tidak penuhi, itu disiplin. Ya di sini Farel kan tidak disiplin, rugikah Farel jadinya? Terutama disiplin terhadap waktu. Apakah ingin besok-besoknya kejadian ini terulang lagi? Tidak Bu. Tidak Saya mau lagi? disiplin. Oke.
Jadi bagaimana kira-kira caranya supaya Farel tidak terjadi atau tidak mengalami kejadian kayak gini? Supaya saya tidak terlambat, saya harus bangun lebih awal, memasang alarm. Kalau tidak, meminta bantuan kepada ibu saya kalau saya tidak bangun subuh. Itu inginnya Farel, yakin untuk melakukannya? Dari dalam hati, Bu. Itu sudah bagus ya. Nanti itu yang ibu inginkan. Nah ibu, mudah-mudahan dengan anak ibu berkeinginan untuk bangun lebih awal, apalagi subuh, berarti kan ada manfaat lainnya tuh. Berarti anak ibu bisa bangun pagi tidak terlambat dan subuhnya juga tidak terlambat. Nah mudah-mudahan nanti anak ibu bisa menerapkannya. Jadi biasa ibu tidak akan melihat anak ibu terlambat. Oke. Jadi sekarang saya bagaimana, Bu? Ini saya kita masuk ya. Tapi Farel sepakat. Ini saya izin. Jangan lupa untuk kasih ke guru yang jangkau. Terima kasih Astri udah datang menemukan ibu ya. Tadi udah istirahat atau makan tadi ya? Oke ibu, karena ibu akan minta waktu Astri untuk ngobrol-ngobrol karena ada yang ingin ditanyakan. Nah, di dunia Astri, ibu kan mau merekap nilai. Jadi pas ibu cek ternyata ada satu nilai Astri yang belum lengkap. Nah, kenapa? Ibu itu Astri tidak mengerjakan tugasnya, Bu. Itu tugas kelompok, Bu. Jadi kenapa dengan tugas kelompok? Maksud ibu, tugas kelompok kan juga termasuk dalam penilaian. Iya, Bu, tapi hanya saja saya Ada kendala dengan tugas kelompok? sebenarnya, Bu, saya sedikit kesulitan untuk mengerjakan tugas kelompok. Saya merasa mereka tidak menyukai saya. Tidak menyukai? Asli yakin? Ibu tidak menyalahkan dan ibu tidak mencari tahu siapa yang salah. Astri tidak mengerjakan tugas kelompok karena Astri tidak merasa teman-teman Astri tidak suka dengan Astri. Tapi Astri apakah sudah pernah Astri bertanya kepada teman-temannya? Apakah tidak mau untuk mencoba? Saya takut salah. Ibu tidak mencari tahu siapa yang salah dan ibu juga tidak mencari tahu siapa yang salah di sini. Hanya saja Astri pasti punya alasan kenapa Astri tidak mau dengan yang lainnya. Tapi akan lebih baiknya jika Astri memberitahu apa alasannya, jadi ibu akan lebih paham. Saya merasa mereka tidak menyukai saya, Bu. Terlebih lagi rumah saya jauh. Apakah Astri pernah berbicara kepada mereka? Belum tidak. Kalau seandainya Ananda tidak mencoba memulai untuk berbicara dengan teman Ananda, apakah kira-kira teman Anda akan paham dengan masalah ini? Tidak pernah Ananda mencobanya. Nah, kalau seandainya Astri tidak pernah bilang, tidak pernah mencoba untuk ngomong ke teman-temannya, kira-kira teman Astri dalam satu kelompok akan paham dengan masalah ini? Tidak, Bu. Padahal tentu mereka tidak menyukai saya. Saya jadi kehilangan kesempatan untuk bekerja kelompok dan akibatnya saya tidak mendapatkan nilai serta teman-teman benar-benar tidak menyukai saya. Jadi apakah Astri mau kejadian ini selalu seperti ini dan terus-terusan seperti ini? Tidak, Bu. Saya tidak ingin seperti ini. Saya jadi kehilangan banyak hal. Bu, apakah boleh saya meminta tugas khusus untuk menggantikan tugas kelompok ini? Oke, ini kan sebenarnya tugas kelompok. Ibu bisa saja untuk memberikan tugas ini, tapi karena tugas kelompok, tentu ibu akan berikan tugas kelompok. Apakah menurut Astri nanti ibu berikan tugas ini, kemudian ibu berikan tugas baru, kemudian Astri meminta teman-temannya untuk membuat tugas baru lagi? Apakah seperti itu nantinya? Tidak, Bu. Jika boleh, saya hanya mengerjakan sendiri. Saya akan bertanggung jawab atas tugas ini. Tapi saya minta izin untuk meminta pendapat dan saran kepada teman saya. Ini cara saya agar dapat memperbaiki hubungan dengan teman sekelompok saya. Bagus ya, berarti Astri
memperbaiki Astri sendiri. Ini diberikan tugas, kemudian Astri meminta temannya, bukan artinya teman Astri mengulang tugas yang baru. Oke, nanti diberikan ya, nanti akan dibuka oleh Astri. Nah, sekarang saya akan kembali lagi ke Astri. Melakukan praktik dengan Ibu Putri, saya merasakan senang karena tidak terkena hukuman. Saya juga tidak tertekan karena Ibu memberikan saran dan masukan terhadap saya, serta Ibu Putri juga mendengarkan keluhan saya tentang belajar kelompok. Saya juga menemukan solusi untuk diri saya sendirian. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melakukan praktek bersama Ibu Putri, saya merasa senang dan merasa tidak tertekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Alfadia dari kelas 10 MIPA. Kemarin diperbolehkan bawa HP dalam kegiatan belajar biologi, dan saya mempergunakan HP tersebut dalam kegiatan lain. Dan saya dipanggil, Ibu Putri tidak langsung menyalahkan saya, tetapi memberikan kesempatan agar saya memperbaiki kesalahan saya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, sehingga saya tidak merasa terhukum. Terima kasih, Bu. Dari aksi nyata tersebut, saya mulai berkesimpulan bahwa siswa saya juga ingin diperlakukan bagaimana mereka merasa nyaman. Melalui aksi nyata ini yang sudah saya lakukan, saya sangat berharap dapat mengubah suasana pembelajaran menjadi lebih baik. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.